Shalom House of Grace, puji nama Tuhan, kita bisa kembali beribadah. Mari kita sama-sama memuji menyembah Tuhan. Amin. Kita terima sukacita yang daripada Tuhan. Haleluya. Sudah itulah kekuatan bagi jiwa, dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita sudah, itulah kekuatan bagi jiwa, dapat saksikan kuasanya, lakukan badai yang bergelora. Hati kami, Tuhan, ini nyanyian kami ya Bapa. Biarlah kami menyerukan nama-Mu ya Tuhan. Kami mengasihi Tuhan, kami mencintaimu
Yesus. Haleluya. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you gave, and healed amazing grace. Thank you for the cross, Lord Jesus. Thank you for the name. Wash me
Selamat pagi semuanya. Hari ini kita bisa diberkati lagi dengan firman Tuhan, ya. Dan mari kita berdoa dulu. Bapa di surga, terima kasih Yesus, kebaikan-Mu, pertolongan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang berkuasa dan memimpin kami, Engkau sendiri ditinggikan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Judulnya itu saya punya itu adalah preaching-nya adalah Vanity of the Vanities, ya. Segala satu adalah kesia-siaan, ya. Berikutnya ini ada banyak slide, kita cepat ya. Ya, yang di Pengkhotbah 1 di ayat 1 dikatakan inilah perkataan pengkhotbah anak Daud raja di Yerusalem. Jadi yang menulis dari yang pengkhotbah itu adalah Salomo, ya. Siapa Salomo? Pertama dia anak Raja Daud. Kedua dia sangat berhikmat. Ketiga dia sangat kaya. Keempat istrinya banyak dan gundiknya banyak. Ya. Jadi nggak benar, tapi seperti itu. Satu hal yang Salomo, jadi Salomo itu memiliki banyak hal, tapi satu hal yang Salomo belum kenal. Dia belum mengenal kebesaran kasih Tuhan melalui Yesus Kristus. Karena itu hikmatnya, itu adalah hikmat yang belum mengenal kebesaran kasih Tuhan melalui Yesus Kristus. Ya, makanya meskipun Salomo adalah orang berhikmat, tapi satu hal, dia tidak mengenal Kristus. Belum mengenal Kristus. Karena itu banyak kelemahan di dalam hikmat dari Salomo. Kita lihat apakah hikmat dari Salomo. Ya, yang banyak kelemahan itu. Di Pengkhotbah 1 ayat 2 dikatakan, kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Jadi Salomo melihat segala sesuatu sia-sia. Ya. Berikutnya, apa aja yang sia-sia? Kita lihat. Di Pengkhotbah 1 ayat 3. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Keturunan yang satu pergi, dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Jadi, Salomo berpikir bahwa usaha manusia apapun juga, baik pintar maupun tidak pintar, adalah sia-sia. Ya, jadi tragis ya, seperti itu. Kita lihat di Pengkhotbah 1 ayat 5 berikutnya. Bagaimana dengan matahari? Matahari terbit. Matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Jadi Salomo itu melihat hidup itu seperti siklus, berputar. Ya, seperti matahari berputar. Jadi untuk apa matahari bergerak? Karena tidak ada gunanya, karena toh putarnya kembali lagi ke tempat yang sama. Buat apa matahari berjalan? Toh kembali ke tempat yang sama. Ya, jadi gerakan matahari adalah sia-sia karena hidup itu siklus. Matahari itu siklus. Berikutnya, angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara. Terus-menerus ia berputar dan dalam putarannya angin itu kembali. Jadi kembali angin itu berputar-putar, siklus juga. Jadi apa gunanya angin bertiup? Ya, apa gunanya angin bertiup? Sia-sia, semuanya sia-sia. Berikutnya di ayat 7, apalagi yang sia-sia. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, di situ sungai mengalir selalu. Ya, jadi hidup itu sungai juga sia-sia. Aliran air sungai itu sia-sia. Ya, dia mengalir ke laut tapi nggak pernah penuh. Dan di mana dia mengalir, sungai itu mengalir terus tapi tidak penuh-penuh. Ya, jadi hidup seperti siklus dan sungai itu juga tidak seakan-akan aliran sungai itu tidak menambah sesuatu. Berikutnya, apalagi yang sia-sia? Ya, hidup sendiri. Segala sesuatu menjemukan sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata manusia tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Ya. Ya, mata dan telinga tidak puas. Ya, hidup itu tidak pernah memuaskan. Ya, karena manusia dipuaskan oleh mata dan telinganya, tapi tidak pernah itu memuaskan. Jadi hidup itu sendiri sia-sia. Apalagi yang sia-sia. Di Pengkhotbah 1 ayat 9. Apa yang pernah dikatakan ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah ini baru, tetapi ini sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Jadi, di dalam siklus kehidupan, nggak ada yang baru. Itu di matanya Salomo. Makanya kontribusi manusia di dalam segala apapun juga itu tidak ada yang baru, tidak ada yang manusia yang kontribusikan dalam kehidupan. Jadi, kontribusi manusia, usaha manusia, sia-sia juga. Berikutnya, apalagi di mata Salomo yang sia-sia.
Di Pengkhotbah 1 ayat 16. Ya. Aku berkata dalam hati, lihatlah aku telah memperbesar dan menambah hikmat lebih daripada semua orang yang memerintah atas Yerusalem sebelum aku. Dan hatiku telah memperoleh banyak hikmat dan pengetahuan. Jadi Salomo berasa bahwa dia tuh lebih berhikmat daripada semua orang. Dari semua raja sebelumnya. Ayat 17, aku telah membulatkan hatiku untuk memahami hikmat dan pengetahuan, kebodohan dan kebebalan. Tapi aku menyadari bahwa hal ini pun adalah usaha menjaring angin. Ya. Karena di dalam banyak hikmat ada banyak susah hati. Dan siapa memperbanyak pengetahuan, memperbanyak kesedihan. Jadi Salomo itu mencari hikmat dan mencari pengetahuan dan dia mencapainya lebih dari orang lain. Tapi yang Salomo simpulkan adalah hikmat yang dia capai, hikmat yang dia cari dan dia dapatkan, pengetahuan yang dia cari dan dia dapatkan, itu semuanya sia-sia. Jadi hikmat dan pengetahuan, di mana itu terkenal, Salomo terkenal, di mata Salomo sendiri itu adalah sia-sia. Ya, apalagi yang Salomo bilang sia-sia. Lihat di slide berikutnya di Pengkhotbah 2 ayat 1 sampai 9, ya. Saya nggak tulisin ayatnya tapi 1 sampai 9. Salomo mencoba menyenangkan dirinya dengan banyak hal-hal yang menyenangkan manusia. Jadi dia tanam kebun anggur, dia bangun rumah, ya. Dia minum anggur, dia tanam kebun anggur. Dia menanam kebun dan tanaman yang lain dengan banyak pohon buah-buahan. Dia buat kolam air. Dia mempunyai pelayan, budak laki dan perempuan. Dia mempunyai ternak, sapi dan domba. Dia mendapatkan perak dan emas, ya, harta. Dan harta lain yang sangat baik kualitasnya. Harta benda raja-raja. Dia mendapatkan penyanyi-penyanyi pria dan perempuan. Dan banyak gundik. Ya, itu yang Salomo cobakan untuk mengerti mengenai kesenangan hidup. Ya. Nah, apa yang terjadi di slide berikutnya di Pengkhotbah 2 ayat 10. Ya. Di Pengkhotbah 2 ayat 10 dikatakan, aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikendakinya. Jadi Salomo melakukan segalanya. Dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun juga. Jadi Salomo bersukacita sebisanya dia. Sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Itulah buah segala jerih payahku. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku, dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah segala sesuatu adalah kembali sia-sia dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Jadi Salomo setelah menyimpulkan dan merasakan segalanya, Salomo berkesimpulan sukacita yang dia alami, sukacita manusia itu adalah akhirnya sia-sia juga. Ya. Ya. Kemudian kita lihat lagi di apalagi di Pengkhotbah 2 ayat 16 apa yang dikatakan Salomo. Ya. Karena tidak ada kenang-kenangan yang kekal, baik dari orang yang berhikmat atau pandai, maupun dari orang yang bodoh, sebab pada hari-hari yang akan datang, kesemuanya sudah lama dilupakan. Dan orang yang berhikmat mati juga seperti orang yang bodoh. Jadi, Salomo melihat bahwa hikmat manusia, kepandaian manusia yang pandai, itu sia-sia. Karena yang pandai dan yang kurang pandai, akhirnya juga mati. Jadi sama-sama sia-sia. Ya, kepandaian sia-sia, kebodohan sia-sia. Kemudian berikutnya di Pengkhotbah 2 ayat 22, apakah faedahnya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya? Ya, dengan jerih payah di bawah matahari dan keinginan hatinya. Ini dia di slide berikutnya. Ya. Seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram. Ini pun sia-sia. Jadi jerih payah manusia itu sia-sia, ya, karena dia tidak membawa damai. Jadi jerih payah manusia sia-sia karena tidak membawa damai, ya. Jadi di mata Salomo jerih payah utama manusia juga sia-sia, ya. Itu yang dipandangkan oleh Salomo. Nah, berikutnya bagaimana Salomo memandang hidup ini, ya, dan bagaimana Salomo memandang Tuhan, ya. Kita lihat, ya, jadi hikmat Salomo. Ya, di slide berikutnya itu di Pengkhotbah 3 ayat 1, ini ayat yang terkenal yang dianggap kebenaran oleh banyak orang, ya, tapi sebetulnya tidak demikian. Lihat ya, di Pengkhotbah 3 ayat 1, untuk segala sesuatu ada masanya.
Ya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ya, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Jadi ada waktu buruk, ada waktu bagus. Ada waktu buruk, ada waktu bagus. Seperti itu ya. Ada waktu untuk menangis, itu yang buruk. Ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Itu di mata Salomo. Ya, semua ada waktunya. Hal yang buruk di dalam kehidupan manusia dan hal yang baik. Ya, itu hikmat Salomo. Berikutnya, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Jadi ada untung, ada rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ya, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ya, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Jadi ada waktu-waktu baik, ada waktu-waktu jahat. Itu di mata Salomo. Ya. Dan itu pandangannya segala sesuatu ada masanya. Kenapa? Karena Tuhan yang nentuin. Jadinya di mata Salomo, karena Tuhan sudah menentukan semuanya, apalagi yang dapat kita berbuat. Karena Tuhan sudah menentukan, Tuhan berdaulat, Tuhan menentukan semaunya, apalagi yang kita bisa lakukan karena Dia Maha Kuasa. Karena God is sovereign dan semaunya, apalagi yang kita bisa berbuat. Itu hikmat Salomo. Nggak kaget ya, di agama pun banyak yang kayak begini. Ya, kita lihat berikutnya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ia itu Tuhan ya. Bahkan ia memberikan kekekalan pada hati mereka. Tapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ini hikmat Salomo. Jadi Salomo melihat Tuhan sebagai Tuhan yang misterius. Kemudian dia sebagai Tuhan sebagai apa? Tuhan yang mengalokasi pengalaman baik dan buruk bagi manusia. Manusia nggak bisa apa-apa. Tuhan yang berdaulat, Tuhan menentukan. Ya. Dan ujungnya baik. Jadi seperti itu. Ia membuat segala sesuatu. Ya. Nah berikutnya juga dilihat ya. Apa yang Salomo pikirkan? Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Ya, Dia berdaulat, Dia berkuasa seperti itu. Itu tidak dapat ditambah dan tidak dapat dikurangi. Tuhan berdaulat. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Jadi di mata Salomo, Tuhan melakukan itu semua untuk menunjukkan kuasaan Tuhan, kedaulatan Tuhan. Lihat ya, ada kedaulatan Tuhan diutamakan terus. Ya. Yang ayat 15, yang sekarang ada, dulu sudah ada. Yang akan ada, sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Ya. Yang sebelumnya di ayat 14, bagian terakhir, Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Jadi, di mata Salomo, Tuhan menakutkan. Kalau kita berbuat salah, Tuhan hantam. Ya, Tuhan menakutkan. Ya. Jadi Tuhan itu adalah sesuatu pribadi yang berdaulat, tapi menakutkan. Ya, jangan main-main sama Tuhan. Itu begitu. Di Pengkhotbah 3 ayat 17 dikatakan lagi, berkatalah aku dalam hati, Allah akan mengadili, ya. Jadi Tuhan sebagai hakim mengadili baik orang yang benar maupun yang tidak adil. Karena untuk segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya. Jadi Tuhan kasih waktu, tapi Dia akan adilin. Itu di mata Salomo. Tentang anak-anak manusia, aku berkata dalam hati, Allah hendak menguji mereka. Jadi Tuhan menguji. Dan memperlihatkan kepada mereka bahwa mereka hanyalah binatang. Jadi di mata Salomo, Tuhan itu sangat tinggi. Dan Tuhan yang sangat tinggi itu melihat manusia itu seperti binatang. Itu hikmat Salomo. Begitu tingginya Tuhan, manusia itu sebetulnya nggak ada apa-apanya. Dan yang nggak ada apa-apanya manusia itu akan diuji oleh Tuhan. Dan pasti gagal. Begitu. Ya, Allah hendak menguji mereka dan memperlihatkan kepada mereka ya bahwa mereka hanyalah binatang. Seperti binatang. Berikutnya dari hikmat dari Salomo ya, itu di Pengkhotbah 4. Ini saya satu buku ya, Salomo sampai 11 itu ya. Lagi aku melihat segala penindasan yang terjadi di bawah matahari dan lihatlah air mata orang-orang yang ditindas dan tak ada yang menghibur mereka. Jadi ini soal penindasan. Karena di pihak orang-orang yang menindas ada kekuasaan.
Selalu yang menindas itu lebih berkuasa dari yang ditindas. Oleh sebab itu aku menganggap orang-orang mati yang sudah lama meninggal lebih bahagia daripada orang hidup yang sekarang masih hidup. Tapi yang lebih bahagia daripada kedua-duanya itu, ya, kuanggap yang belum ada, yang belum melihat perbuatan jahat yang terjadi di bawah matahari. Jadi di mata Salomo yang menindas itu jahat. Yang ditindas nggak bisa apa-apa. Lebih baik yang nggak ditindas karena dia nggak berbuat jahat. Tapi yang lebih bagus lagi, ya, adalah orang yang nggak ada. Karena kenapa? Jadi yang menindas jahat dan buruk, yang ditindas tentunya nggak ada kebahagiaan dalam penindasan. Jadi dua-duanya buruk. Lebih baik orang nggak ada, gitu loh. Jadi penindasan itu adalah sia-sia, baik yang ditindas maupun yang mengalami penindasan. Itu di mata Salomo, hikmat Salomo. Sia-sia. Penindasan pun yang punya kuasa sia-sia. Jadi kuasaan juga sia-sia. Terus di Pengkhotbah 5 ayat 10. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Jadi kekayaan, penghasilan yang besar juga sia-sia. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya? Ya, di mata Salomo. Nah, ini lucu ya. Ini lucu nih. Enak tidurnya orang yang bekerja. Baik ia makan sedikit maupun banyak. Tetapi kekenyangan orang kaya sekali-sekali tidak membiarkan tidur. Jadi ingat nih orang yang suka makan ya. Orang yang sering bekerja dan kurang makan tidurnya lebih enak daripada orang yang makannya kebanyakan. Di hikmat Salomo. Yang suka makan nggak bisa tidur karena perutnya muter-muter lagi kebanyakan makan lagi tidur. Itu orang kaya katanya di mata Salomo. Jadi di mata Salomo orang kaya yang kebanyakan makan sama orang yang kerjanya banyak, enak yang kerjanya banyak. Kenapa? Tidurnya lebih enak. Itu hikmat Salomo. Ada benernya ya. Kita lihat. Berikutnya apa lagi? Di Pengkhotbah 6 ayat 7. Segala jerih payah manusia adalah untuk mulutnya. Namun keinginannya tidak dipuaskan. Jadi mulut bisa puas karena lama-lama makan dia kenyang juga. Tapi keinginan ada terus. Jadi hidup itu akan sia-sia karena nggak bisa puas-puas. Gitu loh. Ya, mulutnya bisa dipuasin, tapi hatinya nggak bisa. Jadi tetap sia-sia juga karena nggak puas gitu. Berikutnya di Pengkhotbah 8 ayat 16. Ya, di slide berikutnya kita baca, ketika aku memberi perhatianku untuk memahami hikmat dan melihat kegiatan yang dilakukan orang di dunia tanpa mengantuk siang malam, maka nyatalah padaku bahwa manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Allah yang dilakukannya di bawah matahari. Bagaimanapun juga manusia berlelah mencarinya, ia tidak akan menyelaminya. Walaupun orang yang berhikmat, orang yang mengatakan bahwa ia mengetahuinya, namun ia tidak dapat menyelaminya. Jadi Salomo udah tahu, kalau kamu dengan cara otak manusia untuk mengerti Tuhan, pasti gagal. Jadi kalau manusia itu pakai otaknya untuk mengerti Tuhan, pasti gagal. Karena Tuhan itu misterius. Gak bisa dimengertikan. Gitu loh. Jadi Salomo sudah mempelajari, jadi dia mempelajari banyak hal ya. Dia pasti mempelajari Taurat, dia pasti mempelajari hal seperti itu. Dan itu pasti gagal, kata manusia. Jadi Salomo udah tahu loh, bahwa guru-guru agama pasti gagal. Karena Tuhan misterius. Itu di mata Salomo. Ya, manusia sampai kapanpun tidak akan bisa mengerti Tuhan yang misterius. Ya, seperti itu. Ya, jadi di mata Salomo, Tuhan berdaulat, Tuhan misterius. Oke. Pengkhotbah 9 ayat 1. Sesungguhnya semua itu telah kuperhatikan, semua ini telah kuperiksa. Jadi Salomo sudah benar-benar melakukan. Dan di Salomo orang yang sangat pandai. Yakni bahwa orang-orang yang benar dan orang-orang yang berhikmat dan perbuatan-perbuatan mereka, baik kasih maupun kebencian ada di tangan Allah. Manusia tidak mengetahui apapun yang dihadapinya. Jadi Salomo berpendapat Tuhan berdaulat. Dan Tuhan yang berdaulat itu melakukan yang misterius, berbuat apa yang Tuhan senang. Baik untuk mengasihi atau untuk mendatangkan keburukan bagi kita loh. Itu di mata Salomo. Tuhan berdaulat. Jadi semua gue. Dan manusia harus terima dan gak bisa apa-apa. Karena Tuhan lebih pandai, lebih apa dan seterusnya.
Ya, baik kasih maupun kebencian ada di tangan Allah. Jadi kalau hidup susah itu dari Tuhan. Itu hikmatnya Salomo. Dan sampai sekarang sih banyak yang ikut hikmatnya Salomo. Kalau ada penderitaan, kesusahan, bukan bilang dari mana-mana, dari Tuhan. Padahal yang salah dia, orang lain yang salah, disalahin Tuhan terus. Sama, itu kayak begini. Itu Salomo. Jadi yang Salomo bilang tidak ada hal yang baru, itu betul. Yang diketemukan oleh manusia bahwa penderitaan dari Tuhan, Tuhan mencoba, Tuhan menghajar. Sama, Salomo udah tahu gitu ya. Yang doktrin-doktrin seperti itu, ya. Dan itu nggak benar ya, tapi kita lihat ya. Oke. Lihat di Pengkhotbah 9 ayat 10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi. Jadi kasarnya Salomo, mumpung kamu hidup, tanganmu senang apa, kamu senang apa, jalanin. Kalau mau membuat sesuatu, jalanin. Kenapa? Nantinya kamu akan mati. Pada waktu kamu mati, kamu nggak bisa buat apa-apa. Jadi mumpung hidup yang sementara ini, kamu pakai sebaik-baiknya untuk menyenangkan dirimu, untuk kamu suka-suka. Gitu loh. Jadi mumpung seperti itu, pakai. Gitu loh. Karena hidup adalah sia-sia dan kita akan mati akhirnya. Nikmati hidup, lakukan hidup selagi kita hidup. Apapun itu juga. Itu hikmat Salomo. Karena toh orang akan mati. Maut berkuasa. Ya, itu begitu. Kemudian di terakhir nih di Salomo ya, yang ditutup di Pengkhotbah 12 ya. Itu kita lihat di Pengkhotbah ada satu lagi sebelumnya ini di Pengkhotbah 10 ayat 5. Salomo juga melihat, ada suatu kejahatan yang kulihat di bawah matahari, sebagai kekilafan yang berasal dari seorang penguasa. Pada banyak tempat yang tinggi, didudukan orang bodoh. Sedangkan tempat yang rendah, diduduki orang kaya. Jadi kebalik-balik toh. Musuhnya yang tinggi, orang yang pandai. Ya, yang rendah musuhnya orang yang miskin. Tapi kebalik-balik. Gitu. Aku melihat budak-budak menunggang kuda. Dan pembesar-besar berjalan kaki seperti budak-budak. Pembesar itu pangeran. Ya, jadi dia melihat ya seperti itu. Ya, hamba-hamba Tuhan naik kuda, anak-anak Tuhan sebagai budak. Jadi dia lihat, Salomo lihat. Itu udah dilihat sama dia. Dan macam-macam. Jadi ada keanehan dalam hidup. Ada yang nggak benar, dia udah tahu. Tapi dia nggak bisa nggak ngerti jawabannya, dan dia tahu ya karena ada aneh ya udah percuma lah, buat apa? Karena udah aneh kok, berarti kan nggak aneh itu nggak logis dong, tapi terjadi ya sudahlah gitu loh, dari dulu sampai sekarang terjadi ya sudah gitu loh. Jadi dia menerima kejahatan itu, karena itu kejahatan ya maksudnya, dia menerima, udah nggak bisa apa-apa, begitu, karena dia nggak kenal Kristus. Ya, nah sekarang kita lihat ya, ini yang terakhir dari kata Salomo di Pengkhotbah 12 ayat 13. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Jadi Salomo bilang ujung-ujungnya takut akan Tuhan. Ya, takut akan dan lakukan perintah-perintah Tuhan. Karena kenapa? Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Entah itu baik, entah itu jahat. Kenapa takut akan Tuhan? Karena Tuhan akan adili dan Tuhan akan hajar yang salah. Itu begitu. Jadinya takut. Dan dia Tuhan, right? Yang berdaulat. Jadi akhirnya Salomo percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang tidak memiliki belas kasihan. Karena dia benar-benar ngadilin secara hukum. Salah, pukul. Gitu. Udah, begitu. Jadi ujung-ujung ini hikmat dari manusia. Ya, ini hikmat dari manusia, dan ini jangan-jangan ini ya, sampai sekarang agama masih begini ya. Banyak orang begini. Lihatnya, ujung-ujungnya takut akan Tuhan. Kenapa? Tuhan akan pukul kamu yang salah. Begitu. Ini hikmat. Ini sampai sekarang. Jadi kalau sekarang ada pandangan seperti itu, nggak kaget. Salomo udah tahu ribuan tahun yang lalu. Ya, apakah itu benar? Enggak. Karena Salomo belum tahu Kristus. Nah, ini sekarang kita lihat ya. Hikmat dari perjanjian yang baru dan hikmat dari Salomo. Di perjanjian yang baru dijawab sama Tuhan kesalahan dan dari hikmat Salomo. Cuman pakai berapa ayat aja. Di Pengkhotbah itu kan sampai 12 pasal. Kalau di perjanjian baru, hikmat Salomo itu semua di 1-2 ayat aja, pakai beberapa ayatnya sudah rontok semua. Cuman pakai 2-3 ayat. Ya, itu hikmat dari Kristus. Pertama adalah di Filipi 2 ayat 11 dari Paulus.
Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi Salomo melihat Tuhan sebagai Tuhan yang berdaulat, sovereign. Ya, kita tahu ya, sering di doktrin teologi, God berdaulat, sovereign. Ya. Ayatnya di mana? Ya nggak tahu, mungkin dari Salomo. Ya. Dan dalam kedaulatannya memberikan manusia kesengsaraan. Ini sering toh. Jadi Ayub, Tuhan memberi, Tuhan mengambil, gitu toh. Padahal di Perjanjian Baru nggak pernah lu Tuhan mengambil yang dia berikan. Nggak ada loh. Di Perjanjian Baru, Tuhan tidak pernah melakukan itu. Karena panggilan Tuhan tidak pernah bertobat. Tuhan tidak pernah salah. Yang dia beri, ya sudah dia beri. Ya, tapi manusia berkata situ. Ini doktrin loh. Doktrin manusia. Saya mau kasih tahu. Doktrin manusia. Salomo. Jadi nggak ada yang baru. Ya. Padahal yang benar adalah Tuhan adalah kasih. Yesus Kristus adalah Tuhan. Artinya, Tuhan yang adalah kasih datang sebagai Kristus untuk mati menolong kita. Jahatnya di mana? Kedaulatan Tuhan di mana? Dia sangat baik. Dia nggak memperlihatkan kedaulatannya. Dia memperlihatkan kasihnya untuk mati di kayu salib bagi kita. Dia nggak bilang, saya Tuhan yang luar biasa, saya di surga, kamu berdosa, saya hukum kamu. Enggak loh. Tuhan bilang, saya datang karena saya Tuhan, saya datang dengan tanpa kekuasaanku, aku menggalakkan kasih Bapa untuk mati di kayu salib menolongmu. Jadi yang tunjukkan kasihnya. Sama sekali tidak ada kuasa yang tunjukkan. Kasihnya. Di dalam kasihnya, itu yang menolong. Jadi bukan sovereignty yang utama, tapi kasihnya. Jadi seperti kita. Bukan dompetmu yang utama, tapi hatimu. Dompetmu akan ikut hatimu. Jadi bukan sovereignty yang utama, hatimu, kasihmu. Gitu loh. Seperti orang pun juga demikian. IQ-nya mungkin 100, 200, 300. Tapi IQ itu akan melayani hati dari orang tersebut. Dan Tuhan seperti itu. Jangan lihat kuasaku. Lihat kasihku. Kenapa? Karena kuasaku akan mengikuti kasihku. Ya. Jadi itu seperti itu. Ya. Jadi yang benar adalah Tuhan adalah kasih. Satu ayat dari Perjanjian Baru. Habis semuanya. Seperti itu. The sovereignty of God. Hilang adanya. Tuhan adalah kasih. Dan kuasa Tuhan mengikuti kasih Tuhan. Ya, kuasa Tuhan tidak akan memberontak terhadap kasih Tuhan. Ya, seperti itu. Dan lihat di Filipi 2 ayat 12. Ya. Ayat berikutnya. Saya nggak lari dari Filipi. Cuma berapa ayat aja. Ya, untuk melihat kesalahan dari hikmat Salomo. Ya, manis aja. Dan ini hikmat Perjanjian Baru dari Kristus. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi Salomo melihat Tuhan yang berdaulat itu sebagai pasif. Dan manusia yang harus kerja. Tapi di hikmat Kristus, di hikmat Perjanjian Baru, yang dikatakan adalah, yang benar adalah, siapa yang bilang seperti itu? Yang benar adalah, Tuhan bekerja di dalammu. Kristus di dalammu. Berarti Tuhan bukan Tuhan yang jauh, tapi Tuhan yang datang kepada kita. Jadi, Salomo punya hikmat seakan-akan Tuhan yang jauh. Tuhan yang tidak peduli. Rontok semua. Karena Tuhan bilang, saya di dalammu loh. Saya bukan yang jauh. Itu yang ngomong Salomo loh, yang gak kenal saya loh. Begitu. Jadi yang benar adalah Tuhan itu suka bekerja di dalam kita. Untuk apa? Menghukum. Enggak. Untuk melakukan pekerjaan menurut kelayaannya. Kalau bahasa Inggrisnya in good pleasure. Jadi kebaikannya. Jadi itu untuk memberkatimu. Jadi Tuhan itu bukan Tuhan yang jauh. Yang udah tentukan saya berdaulat, saya tentuin. Kamu sudah atur, saya udah pilih. Kamu untuk selamat, kamu untuk tidak selamat. Siapa yang ngomong? Gitu loh. Tuhan bekerja di dalam kerelaannya. Ya. Dia memilih untuk bekerja. Itu yang dia pilih. Ya. Kemauan. Ya, kemauan Tuhan. Dia memilih untuk melakukan itu. Untuk menolongmu. Dia memilih untuk menolongmu. Dia bukan memilih untuk kamu tidak selamat. Tapi dia memilih untuk kamu dia tolong. Itu ya, dari Tuhan. Ya, di Filipi 2:12. Berikutnya. Ya, di slide berikutnya. Saya nggak pindah ayatnya. Kita lihat ya. Ya. Kita lihat sama ayatnya. Salomo itu melihat Tuhan tidak berbelas kasihan, toh. Tuhan mengadili
Orang yang baik dan jahat semua diadili dengan keras. Nggak bisa apa-apa. Takut akan Tuhan. Ya. Tapi Tuhan bilang, nggak gitu loh saya. Saya tuh nolong kamu. Menurut kerelaannya. Jadi Tuhan tuh aktif memberkati kita. Bukan Tuhan yang cuma ngadilin. Manusia bertindak sebisanya kemudian diadilin. Enggak. Tuhan bilang, saya tolong kamu. Saya Bapa. Saya Tuhan. Saya di dalam kamu menolongmu. Jadi Salomo melihat Tuhan tidak berbelas kasih. Padahal Tuhan itu adalah Tuhan yang aktif memberkati kita. Bukan Tuhan yang tidak punya compassion atau tidak punya belas kasihan. Dia sangat punya belas kasihan sehingga dia di dalam kita mengerjakan yang kita tidak bisa mampu lakukan. Berikutnya di slide berikutnya. Ya. Di slide berikutnya kita lihat. Salomo itu melihat ya Tuhan sebagai Tuhan yang jauh. Ya. Karena dia lihat Tuhan di jauh. Dunia berputar. Padahal Tuhan bilang, enggak, saya bukan Tuhan yang jauh loh. Saya begitu dekat, saya adalah Tuhan yang dekat. Begitu dekatnya di mana? Karena saya di dalam kamu, jadi satu sama kamu yang percaya. Jadi Tuhan itu ada di dalam kita, bukan Tuhan yang jauh. Ya, itu seperti itu. Ya, jadi hikmat Salomo itu ya banyak yang salah lah gitu ya. Dan itu mesti diikuti oleh banyak orang. Ya, kita lihat lagi ya di slide berikutnya. Ya, Salomo kan tadi ngajarin untuk manusia itu takut akan Tuhan. Ya toh, karena Tuhan mengadili seperti itu. Memang kalau nggak kenal Kristus harus takut akan Dia. Ya, kalau takut akan Tuhan atau takut akan dosamu, betul. Ya, tapi yang Tuhan lakukan adalah di slide berikutnya, tolong, ya, Salomo mengajarkan bahwa manusia harus takut pada Tuhan. Padahal yang manusia harus takutkan, balik, balik, ya, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kenapa? Jadi karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu. Jadi banyak yang bilang kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, itu maksudnya adalah manusia harus luar biasa melayani. Yang ngomong itu tuh nggak baca ayat terusannya loh. Itu satu kalimat loh. Karena Allah yang melakukannya loh. Jadi yang ngomong itu hanya baca di Filipi 2 ayat 12. Padahal Filipi 2 ayat 13 adalah satu kalimat dengan Filipi 2 ayat 12. Nggak boleh dipotong. Tapi yang nggak ngerti dengan itu memberontak kepada Tuhan dengan memotong ayat itu. Filipi 2 ayat 13-nya nggak dibaca. Padahal itu Filipi 2 ayat 13 itu jelas. Karena Allah lah yang bekerja. Jadi maksudnya, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ya. Karena manusia cenderung untuk melakukan hal-hal dengan kekuatan diri sendiri. Dan takutlah kan itu, gentarlah kan itu, gentarlah, takutlah. Dan banyak orang yang ngajarin seperti itu, takutlah, gentarlah akan kesalahan itu. Seperti yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Yang benar adalah Tuhan yang bekerja dalammu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bukan kau yang bekerja, bukan kau yang tindikan, bukan pendeta yang tindikan, bukan agama yang tindikan, bukan kau. Tapi Tuhan yang tindikan. Karena Allah lah yang mengerjakan dalam kamu. Dan takutlah kan itu, karena dunia seperti itu. Begitu. Makanya Salomo mengajarkan bahwa manusia harus takut pada Tuhan. Padahal yang benar adalah manusia harus takut pada kecenderungan untuk manusia jatuh pada bergantung pada diri sendiri. Seperti yang diajarkan oleh banyak orang. Itu yang Salomo tidak tahu dan Tuhan langsung benerin. Ya, jadi yang harus manusia sekali lagi takutkan apa? Bukan Tuhan, tapi kecenderungan kita untuk lupa Tuhan. Yang manusia harus takutkan adalah kecenderungan kita untuk lupa Tuhan dengan mengandalkan hikmat manusia. Ya, seperti itu. Itu yang jadi itu lihat ya, satu ayat aja rontok semua hikmat dari Salomo. Ya, lihat. Berikutnya di satu ayat lagi. Di Filipi 2 ayat 16, saya nggak pindah loh, cuma ayat 11, 12, 13, dan 16. Ya. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat berpegang pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Kata percuma ini bahasa Inggrisnya vanity, vain. Jadi pasti sama seperti yang Salomo katakan, semuanya adalah sia-sia. Percuma itu adalah sia-sia, right? Kita lihat. Jadi Salomo melihat hidup manusia berjalan tanpa tujuan dalam siklus kehidupan dan akan berakhir di kematian. Makanya semua itu adalah sia-sia. Ya. Padahal di sini dikatakan
sama hikmat dari Kristus adalah Tuhan ingin menaruh manusia ke dalam hidup bersama Dia dalam kasih-Nya untuk selama-lamanya. Karena itu Paulus berkata, berpegang pada firman kehidupan. Berpegang pada Tuhan yang firman-Nya yang ingin memberikan kita kehidupan. Aku telah mengasihi engkau, aku adalah pohon kehidupan. Yohanes 10 ayat 10. Aku adalah hidup dan hidup dalam berkelimpahan, right? Betul. Untuk memberikan kau hidup dan hidup dalam berkelimpahan. Jadi kalau mau melihat hidup itu sia-sia dalam siklus dan akhirnya kematian, sebetulnya bukan. Yang benar adalah Tuhan ingin menarik kita ke dalam hidup yang kekal, yang berkelimpahan di dalam kasih-Nya. Itu di dalam Filipi 2 ayat 16. Jadi hikmat Salomo salah, ya, seperti itu. Ya, kita lihat lagi, ya, di slide berikutnya, ya, ayat 17-nya, ya, ayat 16-nya. Agar aku dapat bermegah pada hari Kristus. Hari Kristus itu penting ya di perjanjian baru itu eskatologi. Itu adalah hari Tuhan, hari kedatangan Tuhan, hari Tuhan. Bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak bersusah. Jadi itu akhir ya. Jadi waktu kita ketemu Tuhan. Tapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah, aku bersuka cita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Jadi Salomo itu melihat hidup sebagai kesia-siaan, toh? 12 pasal berkesia-siaan. Tapi sama Kristus melalui Paulus di Alkitab dibilangin, enggak loh, hidup itu bukan sia-sia. Karena Paulus menyatakan, firman Tuhan menyatakan, aku dapat bermegah pada hari Kristus. Artinya hidup itu tidak sia-sia. Hidup itu ada maknanya. Karena di ujungnya kau dimuliakan, kau dapat bermegah. Karena kau menerima kasih Tuhan. Jadi Salomo bilang hidup itu sia-sia, itu orang yang tidak kenal Kristus. Orang yang kenal Kristus, hidup itu bukan sia-sia dan bersiklus jatuh bangun. Tuhan memberikan sesuatu, Tuhan menarik, itu seperti yang banyak orang pikir. Enggak begitu. Hidup itu adalah satu arah ke arah Kristus, dan di dalam satu arah ke arah Kristus itu kita diberkati, dan kita ujungnya kita bisa bermegah pada hari Kristus, yaitu hari yang pada waktu kemuliaan Kristus dinyatakan. Seperti itu. Jadi hidup itu bukan siklus, tapi hidup itu adalah ada maknanya, ada tujuannya. Bukan siklus tapi ada tujuannya. Bukan sia-sia, tapi tujuannya adalah kebahagiaan. Aku dapat bermegah, aku dimuliakan. Aku bukan orang yang tidak berarti. Tuhan akan buat kita, hidup kita berarti, dan Tuhan akan buat kita, manusianya, berarti. Karena itu Paulus bilang, aku dapat bermegah pada hari Kristus. Ya. Kemudian di slide berikutnya, Salomo itu kan ngelihat hidup itu sebagai siklus, toh? Ya, toh? Tapi kalau Paulus lihat, enggak, hidup itu enggak siklus. Ya. Hidup itu mengarah kepada Kristus. Mengarah akhirnya kita ketemu Kristus di surga. Dan pada hari Kristus kita bertemu tatap muka dan kita dimegahkan. Jadi hidup itu ada tujuannya. Satu arah. Bukan muter-muter gak ada arah. Ya. Yesus memberikan sukacita pada hidup kita. Jadi itu ada maknanya. Bukan siklus yang baik dan jahat muter-muter gitu. Tapi satu arah di mana kita diberkati, dan makin diberkati. Ya. Dengan makin sukacita. Bukan sia-sia dan siklus yang baik dan jahat, ya itu seperti itu. Jadi lihat ya bedanya antara perjanjian baru Kristus dengan Salomo. Salomo dengan hikmat manusia nulis 12 pasal, sebagian besar ngaco, ya. Paulus yang mendengarkan hikmat Kristus cuma nulis berapa ayat aja, itu rontok semua. Salomo punya hikmat, dan kita yang dalam Kristus, kita dalam hikmat Kristus, kau yang menerima hikmat Kristus, kita mempunyai hikmat yang jauh lebih tinggi dari Salomo. Cuma berapa ayat selesai. Ya. Nah, ini saya rekap. Ya, hikmat Salomo atau hikmat manusia. Tuhan berdaulat dan misterius. Ya. Wah, teologinya hebat kan? Berdaulat, misteri. Hebat ya. Memberikan waktu yang baik dan buruk karena dia berdaulat. Kita nggak usah ngerti. Tuhan memberikan buruk. Aduh. Enggak gitu. Ya. Yang benar adalah Tuhan adalah kasih dan tidak pernah memberikan waktu yang buruk. Di 7 hari penciptaan tidak ada yang buruk dari Tuhan.
Dan Tuhan tidak pernah berubah. Ya, jadi itu lihat ya, makanya tuh teknologi berdaulat. Salah nggak Tuhan berdaulat? Salah. Itu Tuhan memberikan, karena dia berdaulat, dia memberikan yang buruk. Siapa yang ngomong? Tuhan adalah baik. Ya, seperti itu. Tidak pernah berubah. Tuhan adalah kasih. Dan tidak pernah memberikan waktu yang buruk. Ya, jadi itu kita lihat ya. Ini. Jadi nothing new under the sun. Doktrin manusia. Dari Salomo udah dibacain. Tidak ada waktu ini. Tidak ada yang baru. Yang diserang dia pikir hebat. Teologi apa? Nggak ada. Teologi manusia nggak ada yang baru. Dan salah semua. Ya, Tuhan tuh pasif kalau di mata hikmat Salomo. Dan manusia yang aktif. Bingung nggak sama ajaran ini? Ya, ajaran ini sampai sekarang mesti dipakai di mana-mana. Baru? Enggak. Arminius? Baru? Enggak. Salomo udah tahu tuh. Dan kacau. Gitu loh. Yang benar adalah Tuhan tuh aktif bekerja di dalam kita. Tuhan di dalam kita. Jadi kita santai toh. Tapi kita menerima pekerjaan Tuhan. Menerima kasih Tuhan. Tuhan yang aktif. Tuhan yang dimuliakan. Tuhan yang ditinggikan. Bukan usaha manusia. Jadi yang hal ini ya. 1 dan 2. Ini adalah aliran seperti ini ya. Udah nggak ada yang baru. Dan dua-duanya itu udah lama ada. Ya, tapi itu dua-duanya salah. Ya, Tuhan yang benar, dari hikmat Kristus yang benar, di mana Tuhan adalah kasih dan tidak pernah memberikan waktu yang buruk. Tuhan aktif bekerja di dalam kita. Kalau Salomo bilang Tuhan tidak berbelas kasih, kamu salah, kamu udah selamat, tapi kalau kamu salah, wah, hati-hati loh, gitu. Tuhan adalah kasih dan berbelas kasih, itu yang benar. Kalau di hikmat manusia, hikmat Salomo, Tuhan tuh jauh. Kayak kita dilepasin jalan sendiri. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan itu dekat. Tuhan itu ada di dalam kita. Bukan jauh. Bukan ninggalin kita. Dan kita disuruh jalan dan kalau salah terus dihukum. Nggak gitu loh. Tuhan memimpin kita, kalau salah kita ditolong. Nyasar aja diambil balik. Itu domba yang hilang. Ya toh? Nah berikutnya. Ini saya rekapin ya. Kita bisa lihat bandingannya. Hikmat Salomo atau manusia. Manusia itu harus takut pada Tuhan. Itu ajaran agama. Itu ajaran manusia. Itu ajaran Salomo. Takut. Memang betul banyak dosanya karena nggak ngerti. Tapi nggak gitu loh. Tuhannya nggak gitu loh. Yang kalau Tuhan ngajarin, yang manusia harus takut adalah kecenderungan untuk jatuh pada usaha diri sendiri. Kecenderungan manusia untuk jatuh pada usaha diri sendiri. Itu yang manusia harus takutkan. Untuk menjadi kudus dengan cara diri sendiri. Untuk bikin pakaian supaya tidak telanjang dengan kemampuan diri sendiri. Itu yang manusia harus takutkan. Meninggalkan kasih Tuhan. Manusia tidak perlu takut sama Tuhan. Karena Tuhan itu yang mengasihi. Manusia itu justru manusia harus menerima kasih Tuhan. Bukan takut pada Tuhan. Kalau dibilang, oh takut Tuhan kan Tuhan adalah awal dari hikmat. Kan dibilangin awal, bukan akhir. Baca dong ayatnya, awal. Gitu loh, dari hikmat, bukan akhir. Gitu loh. Memang kamu harus takut kalau nggak punya Tuhan. Makanya, tapi setelah tahu Tuhan, jangan takut pada Tuhan. Karena Tuhan itu penuh kasih. Yang kita perlu takutkan adalah kecenderungan kita untuk jalan dengan diri sendiri dan melupakan kasih Tuhan. Berikutnya, ini sorry ya, ini belum diganti bahasa Indonesianya. Ya, manusia itu berjalan tanpa tujuan di dalam siklus kehidupan. Padahal yang benar adalah Tuhan itu ingin menarik kita ke dalam Dia di dalam hidup yang penuh kasih-Nya. Jadi kita bukan dipanggil untuk muter-muter kayak Salomo pikirin. Enggak. Kita dipanggil satu arah kepada Dia. Untuk diberkati, dikasihi oleh Dia. Kemudian kalau Salomo berpikir kehidupan manusia adalah sia-sia. No. Hidup kita akan bermakna. Tuhan ingin memberikan makna kepada kita. Tuhan ingin memberikan makna bukan hanya kepada hidup kita, tapi kepada kita. Supaya kita, kenapa? Kita anak Tuhan. Jadi, karena Tuhan, kau yang menerima kasih-Nya, kasih Tuhan, kita yang menerima kasih Tuhan, akan bisa bermegah di hari Kristus. Ya, bermegah di hari Kristus. Jadi siapa yang bermegah? Bukan sombong, bukan apa, tapi kau akan ditinggikan. Kenapa ditinggikan? Karena kau menerima kasih Tuhan, yang meninggikan kau. Begitu, bukan karena prestasimu. Ya, yang terakhir, manusia itu hidup manusia akan berakhir di kematian, tapi yang hikmat Kristus yang Paulus tuliskan adalah bukan begitu.
Tuhan tuh memberikan hidup mulia dan sukacita sampai selama-lamanya. Hidupmu akan berarti, kau akan berarti, kasih Tuhan berarti. Kita lihat ya, jadi ini seperti ini, inilah hidup yang benar. Ini adalah hidup yang Kristus. Di mana Tuhan semua melakukannya dalam kita, menarik kita, memberikan kemuliaan, memberikan kebahagiaan, memberikan makna, dan semua kebingungan Salomo. Pan dia bilang toh mata nggak bisa puas, telinga nggak bisa puas, betul ya? Pan kita tahu ya, dijawab sama Tuhan loh. Yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, itulah yang disediakan bagi engkau yang mengasihi dia. Dijawab semua loh. Seluruh 13, karena Tuhan mengasihi. Tuhan tidak merendahkan atau bagaimana. 12 pasal Salomo bingung. Tuhan jawab. Cuma pakai berapa ayat tadi dijawab semua. Segala yang Salomo tanyakan, segala yang manusia tanyakan, segala yang orang dengan melalui kepandaiannya ingin jawab, tanya. Sebenarnya di Alkitab itu ada jawabannya. Asal tahu di mana. Dan itu butuh pewahyuan dari Tuhan. Jadi seperti ini. Di Filipi 2 ayat 11, ayat 12, ayat 13, ayat 16. 12 pasal pertanyaan Salomo dijawab Tuhan. Cuma pakai berapa ayat. Itu seperti itu. Itulah kemuliaan Tuhan karena Tuhan tidak mau kita bingung. Dan hari ini kita jangan bingung. Hidup kita bukan seperti yang Salomo baca. Oh semua ada waktunya kamu hidup, ada waktunya kamu mati. Enggak, kamu hidup terus. Ada waktunya kamu menderita. Enggak, Tuhan ingin menolong kau. Begitu loh. Jadi seperti itu. Itu semua Tuhan tuh baik. Dia benerin kesalahan, kelemahan manusia. Itulah kita. Kita sekarang bukan hidup seperti Salomo. Tapi kita hidup di dalam kasih Kristus, di dalam hikmat Kristus. Itulah Tuhan kita. Jadi jangan bingung, jangan apa. Taulah dengan hikmat. Pada waktu yang dari Kristus, yang lebih tinggi dari hikmat Salomo. Pada waktu kita mengerti itu, kita sudah lebih baik. Bukan karena kita pandai, tapi karena kita punya hikmat Kristus. Sekarang kita akan teruskan ya dengan perjamuan kudus. Ya, sekian. Sekarang kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Jadi saya ingin bacakan. Jadi biasa ya, saya ambil dari 1 Korintus 11 ayat 23. Ya, kita bisa memegang semua roti masing-masing. Ya, roti adalah wujud dari tubuh Kristus, dari berkat Kristus yang pada kita. Ya, yang selalu yang kita makan menjadi satu dengan kita. Artinya apa? Menjadi satu dengan kita selama-lamanya. Ya. Mari kita pegang. Ya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah itu menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama roti ini dalam nama Tuhan. Kemudian di ayat 25 kita lanjutkan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ya. Dan setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di surga ya Tuhan, kami ucap syukur karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Karena Kau sudah memberikan tubuh-Mu dan darah perjanjian yang baru. Perjanjian yang baru, di mana Engkau yang mengasihi kami untuk selama-lamanya. Dan kami hanya perlu menerima ya Tuhan. Terima kasih Bapa, karena Engkau sendiri yang sudah memberikan segala yang begitu baik kepada kami ya Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa untuk semua anak-anak-Mu, untuk jemaat-Mu, untuk kami semua, untuk perlindungan-Mu ya Tuhan, untuk berkat-berkat daripada-Mu, berkat jasmani, secara rohani, keuangan, kerjaan, apapun juga ya Tuhan, dan kesehatan, dan perlindungan daripada Engkau.
Dan berkat-Mu ya Tuhan juga untuk keluarga kami, anak kami, istri kami, orang tua kami, saudara-saudara kami, suami kami, dan semuanya ya Tuhan. Dan kami tahu itulah kehendak-Mu, itulah hati-Mu, itulah kasih-Mu untuk memberikan yang terbaik, untuk memberikan terbaik yang daripada-Mu untuk kami. Untuk kami menjadi sukacita dan diberkati dan sukses, sehingga kami bisa bermegah di dalam Engkau. Karena kebaikan-Mu, kami bisa bermegah akan kasih-Mu, kami bisa bermegah akan kebaikan Kristus yang sudah ada dalam diri kami. Terima kasih Bapa, terima kasih atas waktu-waktu ini. Terima kasih ya Tuhan, karena kami selalu memiliki Engkau selama-lamanya. Dan kasih-Mu kekal, dan kasih-Mu sempurna bagi kami. Dan hikmat-Mu sempurna bagi kami untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.